atau mahasiswa aja ya? Iya, mahasiswa aja. Ya, internal ya, kalau kuliah tamu. Ya. Saya tutup dulu ya, Bu Lail ya. Iya, Bu, monggo. Bu Lail, hari Kamis jadi ya? Bu Lail? Ya, Pak. Hari Kamis jadi ya, yang ke Pemkot ya? Jam berapa ya? Kemarin soalnya belum fix katanya jam. Oh ya, nanti tak bilang Mbak Dia dulu jadinya jam berapa ya. Ya. Ini kemarin dari news sudah dikasih tahu belum Mbak untuk acara ini? Belum. Oh, tak omongan aja. Iya. Ya, udah ada yang masuk sih, Vina ya, siapa yang dari news? Ya, Pak. Oke, mantap. Thank you Vina. Sama-sama Pak Trias. Silakan bisa diisi link presensi dulu ya. Mana di? Itu belum masuk. Namanya Android AP3. Iya, mana?
Mana? Saya mulai ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dalam acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Almira Safahanun, mahasiswa program studi gizi semester 6 yang pada pagi hari ini akan memandu acara kuliah tamu dengan tema pemanfaatan data survei nasional kesehatan bersama Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, mulai dari pukul 9 sampai dengan selesai. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan FKM Unair, Ibu Dr. Santi Martini RMKes. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Ketua Departemen Gizi, Ibu Dr. Siti Rahayu Nadiro SKM MKes. Yang terhormat Ketua Program Studi Gizi, Ibu Lailatul Muniro SKM MKes. Dan tak lupa, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber Bapak Insinyur Dodi Iswardi MA, dan segenap dosen dan peserta kuliah tamu yang saya banggakan. Langkah lebih baiknya sebelum memulai acara ini, kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Yang beragama Islam, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya, sambutan dari KPS Gizi, Bu Lailatul Muniroh SKM MKes, kami persilahkan. baik. Terima kasih Mbak Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan FKM Unair, Ibu Dr. Santi Martini. Yang terhormat narasumber kita pagi hari ini, Bapak Insinyur Dodi Iswardi MA. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan FKM Unair. Yang terhormat para DEP dan juga KPS di lingkungan FKM Unair. Yang terhormat para dosen di lingkungan FKM Unair. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semuanya mulai dari S1 sampai S3 di lingkungan FKM Unair. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan ya, dan juga keberkahan atas kita semua sehingga kita pagi hari ini bisa melaksanakan acara kuliah tamu dengan tema yang sangat bagus ya bagi saya mungkin dan juga bagi teman-teman semuanya mengenai pemanfaatan data survei nasional kesehatan. Jadi ini kita berterima kasih sekali, kami berterima kasih sekali kepada Bapak Insinyur Dodi Iswardi yang berusaha untuk memaparkan ya tentang pemanfaatan data survei nasional karena memang di Kementerian Kesehatan ya dan juga mungkin kementerian yang lain itu banyak sekali data-data di level nasional ya survei-survei nasional yang bisa kita manfaatkan baik itu untuk penelitian skripsi, tesis maupun disertasi ataupun untuk penelitian-penelitian lanjutan yang bisa dilakukan oleh para dosen gitu dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah dilakukan gitu ya. Data-data itu banyak sekali dan kita sangat sayang kalau data-data tersebut itu tidak kita olah lebih lanjut, tidak kita gunakan ya padahal data-data itu sampai menjadi informasi itu kan sangat diperlukan oleh masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah kami ya. Semoga nanti berjalan sampai akhir kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya dari Pak Dodi dan mohon nanti keaktifan dari para peserta ya untuk berdiskusi menanyakan hal-hal yang perlu untuk ditanyakan karena kita kedatangan ahlinya ini di sini Pak Dodi ini ahlinya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu
Lailatul Munirah atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Departemen Gizi, Ibu Dr. Siti Rahayu Nadiroh, SKMMKes, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan FKM Universitas Airlangga dan jajaran dekanat, yang kami hormati pula Ketua Departemen, Ketua Divisi, Koordinator Prodi, segenap staf pengajar, dan mahasiswa S1, S2, dan S3 di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Serta yang kami hormati pula narasumber kita yang luar biasa pada pagi ini, yaitu Bapak Insinyur Dodi Iswardi, MA, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa dalam mengikuti forum yang sangat berbahagia ini dengan mengambil tema pemanfaatan data survei nasional kesehatan. Selama ini data survei nasional kesehatan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh peneliti, mahasiswa, dan berbagai pihak di Indonesia. Padahal beberapa peneliti yang sudah memanfaatkan data dari survei nasional kesehatan tersebut, sedikit yang telah terbit di jurnal bereputasi baik internasional maupun nasional. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dan mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi Gizi FKM UNER pada hari ini, sehingga kita bisa mengetahui data apa saja yang bisa diambil untuk penelitian, baik untuk tugas akhir mahasiswa S1, S2, dan S3, maupun para peneliti yang ada di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ini. Semoga dengan terselenggaranya kuliah tamu dengan narasumber Bapak Insinyur Iswardi MA ini akan menginspirasi kita semua untuk dapat memanfaatkan data survei nasional, data nasional survei kesehatan untuk diterbitkan dalam jurnal maupun untuk pengambilan kebijakan baik oleh yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan maupun oleh para pemegang kebijakan serta untuk kita semua. Demikian dari saya kira cukup. Sekian, selamat menikmati dan kita mengambil manfaat bersama dari kuliah tahun ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rahayu atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini dari Dekan FKM UNAIR, Bu Dr. Santi Martini, DRM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Almira, MC hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Insinyur Dodi Iswardi, MA, sebagai narasumber hari ini, kegiatan kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Yang saya hormati Ibu Kadep, Dr. Nadiro, dan Ibu KPS. Di S1 Gizi, Ibu Lela Tulmonro, serta yang saya hormati dan banggakan Pak Ibu Guru Besar, dosen FKM UNER yang hadir pada pertemuan yang sangat baik ini, dan tentunya yang saya cintai dan banggakan pada para mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER dan semua program studi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini dan bisa tetap produktif ya, dan bisa hadir pada pertemuan yang sangat baik ini. Dodi, terima kasih pertama-tama harus saya sampaikan kepada Pak Dodi karena kita sudah lama ya Pak dengan FKM, Pak Dodi selalu mendukung
selama ini kegiatan-kegiatan kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Kalau nggak salah dulu Bapak itu Direktur Gizi ya Pak ya di Kemenkes waktu itu sudah support kami, dan sekarang Bapak ternyata sudah Pak sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dan Bapak masih tetap setia dengan kami, mendukung kegiatan kami, dan tetap kerjasama ini berjalan dengan baik. Suatu hal yang sangat menggembirakan bagi FKM, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan masih terus terjalin, dan khususnya dengan terkait dengan gizi ya, ini juga masih terus berjalan dengan lancar. Dan kegiatan kami dengan kerjasama dengan Kemenkes juga banyak, dari berlanjut sampai seterusnya. Para mahasiswa dan Bapak Ibu, ini seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu PS maupun Ibu Kadep, pertemuan pada hari ini yang akan disampaikan oleh data itu menjadi penting, dan itu juga kita bisa manfaatkan data tersebut. Dan ini merupakan suatu hal yang menggembirakan apabila kita bisa mengakses data tersebut dengan lancar, Pak Dokter. Selama ini kita sangat membutuhkan akses terhadap ketersediaan data yang tentunya sangat dalam jumlah yang besar, kemudian pengumpulan datanya juga valid, ada verifikasi dan sebagainya, dan itu menjadi suatu survei kesehatan nasional. Itu juga salah satu survei yang sangat menonjol ya selama ini, yang mana sebetulnya kita semua sangat menginginkan akses terhadap data tersebut untuk kita bantu mengolahnya. Di mahasiswa kami itu ada sekitar 2.200-an Pak Dodi, kemudian ditambah dengan para dosen yang jumlahnya hampir 100, itu merupakan suatu potensi ya menurut kami yang ini bisa jadi bagian yang bisa kita kerjasamakan terkait dengan pengolahan data, kemudian berkaitan juga dengan Penmas maupun berkaitan dengan dan ini sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi tupoksi kami sebagai dosen maupun kegiatan yang ada di universitas, yang mana kita tidak mengajar, tapi kita juga diharapkan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini kegiatan ini tentunya sangat cocok sekali, jadi sangat sesuai, sangat pas. Selain kita bisa melaksanakan ketiga pilar tersebut, kita juga bisa membantu untuk mengolahkan data tersebut sehingga data itu bisa menjadi evidence yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk merancang suatu kebijakan atau merencanakan suatu. Ini rasanya kerjasama yang simbiosis mutualisme ya Pak Dodi selama ini. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini terus bisa berjalan lancar untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan untuk akses data ini juga bukan suatu hal yang sulit bagi kami, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan data tersebut seperti yang kita alami kalau kita bisa mengakses data IFLS maupun DHS. Kami bisa mengaksesnya dan kita hanya mengirimkan email begitu ya untuk mendapatkan izin terhadap akses data tersebut maupun melaporkan dari hasil olahan data tersebut. Dan ini juga bisa mekanismenya mungkin bisa sama ataupun kalau berbeda mungkin juga mudah untuk mengakses. Dan rasanya ini juga nanti kita bisa libatkan juga, jadi untuk membuat manuskrip atau joint publication ya, bisa dengan sheet Bapak,
dengan stafnya Bapak juga bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi untuk selanjutnya Bu KPS maupun Ibu Kadep mungkin ada follow up terhadap kegiatan ini, tidak hanya pelatihan ini selesai, tapi mungkin sesudah ini diharapkan peserta yang hadir ini bisa menghasilkan suatu tulisan ya atau publikasi gitu ya, sehingga nanti ada kegiatan follow up pasca pelatihan ini, yang mana nanti outputnya adalah publikasi atau outputnya adalah brief recommendation ya untuk pada Kementerian Kesehatan. Demikian Bu Lail ya, nanti mungkin bisa ditindaklanjuti bersama Ibu Kadep, Bu Nadiro. Sekali lagi kami menyampaikan, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dodi Iswardi yang telah memberikan waktunya buat kami semua di tengah kesibukan. Kami tahu Bapak sangat sibuk, tapi di tengah kesibukannya bisa menyediakan waktunya buat kami semua di FKM UNER. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak dan menjadi bagian dari amal jariah. Baik, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kadep Gizi dan KPS di S1 Gizi yang telah menyiapkan acara ini bersama mahasiswa ya, tentunya ini atas nama dekanat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih juga kepada para mahasiswa yang telah hadir pada hari ini maupun Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada hari ini. Baik, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Tentunya itu bukan suatu sengaja. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah memberikan sambutannya. Sebelum masuk ke acara inti, lebih dahulu saya mengingatkan untuk mengisi daftar absen pada teman-teman. Dan kita akan masuk ke acara inti yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu kuliah tamu dengan tema pemanfaatan data survei nasional kesehatan. Kuliah tamu kali ini akan dipandu oleh seorang moderator yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Stefani Widya, SGZ MPH Nutrition and Diet. Pada Bu Stefani, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Almira atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu dan para adik-adik mahasiswa semuanya. Saya di sini tadi sudah diperkenalkan oleh Almira ya. Saya Stefani, saya merupakan staf di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang pada kesempatan ini akan memandu kuliah tamu ini dengan tema pemanfaatan data survei nasional kesehatan. Nah, dan hari ini kita sudah kedatangan pemateri yang sangat spesial. Jadi materi hari ini akan dibawakan langsung oleh pemateri kita, Bapak Insinyur Dodi Iswardi MA, yang merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat. Ya. Oke. Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai tahun 2019 hingga sekarang. Nah, selain itu beliau juga telah memiliki banyak sekali pengalaman gitu ya. Salah banyaknya sih ini ya. Beliau pernah menjadi Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes RI di tahun 2013 hingga tahun 2019. Kemudian menjadi Dewan Pembina DPP Persagi mulai tahun 2014 hingga 2019. Menjadi anggota riset DPP Pergizi Pangan mulai tahun 2020 hingga 2024, kemudian menjadi anggota Dewan Pakar IAKMI mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, dan merupakan Governing Board of Indonesia for Seameo-Rekfon mulai tahun 2014 hingga sekarang. Kemudian juga menduduki jabatan sebagai penggagas Mitra Pangan Gizi dan Kesehatan Indonesia
mulai tahun 2015 hingga sekarang, dan juga Ketua Dewan Pengawas Aliansi Jaringan Post Harvest for Nutrition. Wah, banyak sekali ya pengalaman beliau, dan tentunya beliau merupakan pakar ya yang dapat memberikan kita informasi tentang bagaimana penggunaan pemanfaatan data sekunder gitu ya sebagai bahan untuk penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi. Yang dalam hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ya, di mana penelitian dengan pengambilan data langsung itu menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Nah, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita sambut kehadiran beliau. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Bu Stefani. Iya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya, baik. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai acaranya. Jadi layar akan saya berikan kepada Pak Dodi untuk memberikan penjelasan, dan kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya. Monggo Pak Dodi. Baik, terima kasih Bu Stefani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa terdengar? Terdengar. Dengar Pak. Ya. Jelas. Kepada yang terhormat Ibu Dekan, Bu Santi Martini, alhamdulillah ketemu di Vicon kita Bu. Ya emang cukup banyak sering saya datang ke Unair. Alhamdulillah pada hari ini bisa ketemu, bersilaturahmi kembali. Kepada Bu Laila Munirah yang komunikasi selama ini, kepada Bapak Ibu, saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Di sini mungkin ada Prof. Mami yang awal diskusi-diskusi, ya rindu juga saya dengan universitas, ya sudah setahun setengah saya di pusat upaya kesehatan masyarakat, hampir kelengar juga saya mengelola penelitian pengembangan karena emang kepala saya ini nggak bisa diem, jadinya artinya banyak hal yang saya coba lakukan, tapi alhamdulillah mencoba melakukan terobosan-terobosan breakthrough terhadap para peneliti yang di sini dan bagaimana membangun network kepada seluruh jaringan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini silaturahmi akan berlangsung, apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga program studi gizi mahasiswa. Pada hari ini kita bisa berdiskusi bersama informasi yang sebenarnya saya takut juga memberikan paparan ini karena paparan ini adalah paparan-paparan yang di luar saya sebagai praktisi di dunia pergizian ataupun pergizi pangan di Indonesia yang kita coba lakukan. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan coba share dan paparan. Ini dia. Halo, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oh, baik. Saya coba akan melihat satu persatu yang bagaimana sebenarnya cerita dengan judul yang diminta adalah pemanfaat data survei nasional kesehatan. Kalau dari saya di sini saya melihat emang cukup banyak sekali data di Balitbangkes ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa, dosen, atau siapapun yang tertarik dengan data-data nasional kesehatan. Nah, kita mengetahui bahwa di Litbang ini cukup besar, ya jadi artinya di sini ada kepala kabadan, ada sekretariat badan, ada eselon 2, di sini 4 kepala pusat ya, dan juga ada cukup banyak di sini sebenarnya ada balai besar vektor yang saya sedang coba mengembangkan climate change di sini, tanaman obat di Tawangmangu, di Magelang, di Banjarnegara, di Donggala, di Aceh, Batu Raja, Tanah Bumbu, Papua, dan di Pangandaran di Pakai Bubak.
Nah, ini yang cukup besar sebenarnya potensi kalau kita menganalisis seluruh aspek terhadap penelitian pengembangan kesehatan itu sendiri. Di dalam ada 5 peran sebenarnya kita lihat di sini. Nah, mudah-mudahan di sini bisa melihat pertama adalah mengukur besar masalah di sini. Ya, mencari penyebab masalah, juga ada mengembangkan solusi, ada implementasi solusi ini ke program. Jadi artinya 5 peran yang dilakukan. Salah satunya ada riskesdas, ada riset penyakit tidak menular, ada risk vektor, ya ada riset cemarling, ada SRS, JRFS vital statistik di sini, diet study total, ya studi total diet study di sini. Nah, kalau kita lihat mencari masalah, kita juga punya kohor PTM yang sudah berjalan 12 tahun, ada juga kohor tumbuh kembang yang sudah berjalan 12 tahun, dan juga ada mengembangkan inovasi-inovasi program, dan juga ada implementasi solusi pendekatan keluarga sehat, Germas, Nusantara Sehat, dan kita melakukan evaluasi-evaluasi yang dilakukan pada ini. Nah, ini yang selalu menjadi diskusi di dalam riset-riset yang kita lihat bagaimana peran di Litbang Kesehatan itu sendiri. Kita untuk acuan indikator survei nasional Badan Litbangkes itu kita menggambarkan ada SDGs, ya, ada RPJMN, ada Renstra, ada SPM. Nah, di sini ada beberapa yang kita bisa lihat: indeks pembangunan kesehatan masyarakat, ada program kesehatan sehat pendekatan keluarga, ada gerakan masyarakat hidup sehat Germas, indikator lainnya berdasarkan masukan dari berbagai pakar. Inilah indikator survei Badan Litbangkes yang kita lakukan di dalam prosesnya ini. Peran riset dalam identifikasi masalah pembangunan kesehatan, ini kita menggunakan ada masalah di dalam manajemen pembangunan kesehatan dan juga ada masalah indikator pembangunan. Kita lihat di sini, ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, di dalam masalah indikator pembangunan, ya seperti stunting, AKI, AKB itu akan terlihat. Nah, jadi diagnosis lokus masalah yang kita lihat, bagaimana dengan masalah organisasi dan manajemennya. Jadi artinya ada efektivitas pilihan tindakan, alokasi sumber daya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sinergi, koordinasi, dan lain-lain. Nah, ini juga ada masalah indikator kesehatan yang menjadi di RPJMN atau Renstra. Mungkin juga di Provinsi Jawa Timur itu ada RPJMD, berapa target yang harus dicapai. Nah, jadi kita harus bisa melihat apa akar masalah, penyebab masalahnya, dan juga apa di dalam masalah yang sesungguhnya di sini kita lihat. Jadi artinya dari data ini kita bisa melihat ada data laporan rutin, ada data riset, ada data surveillance, ada data riset. Nah, ini akan dikemas dalam sistem informasi manajemen organisasi. Jadi inilah bagaimana Balitbangkes sebagai peran riset dalam identifikasi masalah pembangunan kesehatan. Nah, mudah-mudahan dengan kita melihat seperti ini nanti akan menggambarkan seperti apa. Jadi Bapak Ibu, dalam paparan kami yang sampaikan nanti ada beberapa hal yang saya angkat sedikit untuk bisa lebih memahami dari sisi apa dari diagnosis dari lokus masalahnya ini. Kita lihat bahwa di Balitbangkes itu ada riset skala nasional mulai dari tahun 2011. Ada Risvaskes, ya, ada tanaman obat ini sini Ristoja, Riskesdas, ada SDT, studi konsumsi makanan individu, ya. Juga ada Vektora di sini, riset PTM, ya, pencemaran makanan di sini. Ada Sirkesnas 2016, ada Risnaskes tenaga kesehatan, terus Riskesdas 2018, ada Risvaskes juga 2019, dan ada SSGI status studi gizi balita Indonesia. Jadi cukup besar sekali kalau kita bisa melihat gambaran seperti ini. Juga ada riset prioritas nasional, ya, di sini ada studi determinan status gizi pada tahun 2020. Nanti kita akan laksanakan lagi studi status gizi 2021.
2022, nanti juga ada studi status isi 2022, ada Riskesdas, ada Risvaskes lagi 2024. Nah, ini riset persetan nasional dan juga menggambarkan seperti apa dilakukan dalam konteksnya. Nah, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mahasiswa tertarik fokus di mana itu bisa melihat ya. Saya sebagai orang program yang ada di Litbang ini itu luar biasa kayaknya yang bisa kita lihat. Mudah-mudahan nanti kita coba lihat satu persatu bagaimana perjalanan itunya. Nah, ini juga ada yang namanya INCREASE di sini, Indonesian Network of Clinical Research. Nah, ini yang sekarang yang sedang berlangsung riset-riset di pandemi COVID ini ya. Plasma convalescence, ya, genom, sequence segala macam itu ini di Indonesian Network Clinical Research yang dibangun. Jadi artinya ini bukan di pusatnya Bapak tanggung jawab, tapi adalah tempat pusatnya sumber daya manusia kesehatan. Ya. Nah, ini yang ada 4 pusat di sini nah ini yang sangat lingkupnya bagus. Jadi bagaimana lingkup inovasi berbasis riset lewat INCREASE ini. Ya, jadi artinya bisa kita lihat epidemiologi, jadi healthcare statistik. Nah, ini bekerja lintas riset ya. Jadi para penelitinya itu lintas pusat. Ya, ini pemetaan genotip penyakit ya, disease registry, patient registry, ada clinical trial di sini, ada obat-obat baru ya, segala macam. Juga ada manajemen Yankes ya, studi evaluasi inovasi manajemen akreditasi, riset evaluasi sistem remunerasi, kepangkasan, ini semua tersusun di dalam lingkup berbasis riset-riset yang dibangun. Ada patient safety, ada JKN dan HTA Health Technology Assessment di sini ya untuk pembiayaan. Nah, cukup luas sebenarnya. Ya, jadi artinya bagaimana ini menjadi dilakukan, diresmikan oleh di zamannya Bu Prof Nila sebagai Menteri Kesehatan sebagai wahana untuk menampung uji klinis fase 3 dari Contract Research Organization ya. Ini kalau di Litbang di pusat 2 namanya ya. Jadi ini yang menjadi tempat pandemi Covid pada saat ini. Pemaparan hasil Litbangkes, jadi artinya Bapak Ibu, di sini kita lihat ya, kita punya ada set data, ada laporan riset, analisa lanjut di sini hasil Litbang ya. Ini kita untuk di media advokasi terkait masalah tertentu ya. Jadi data tematik yang menjadi isu di sini, ya. Terus data tematik untuk perubahan perilaku, masyarakat umum, edukasi dan perubahan perilaku. Ada data tematik stunting, imunisasi, ya permintaan dari data tentu oleh KL, Bappenas, TNP2K di kantor Setwapres, kantor Presiden dan Kementerian Keuangan. Nah, ini juga ada analisis lanjut untuk tesis, disertasi, perguruan tinggi, universitas, politekes dan lain-lain. Nah, sini sudah banyak yang dimintakan. Kemenkes ini ada utama program, tim adhoc, tim kecil, BPS, jadi evaluasi Renstra, evaluasi program yang diminta studi prevalensi TBC, ya di tempat pusat 3 di sini sebagai kami sedang menyiapkan studi prevalensi TBC, HIV/AIDS pada tahun 2022. Ini juga evaluasi RPJMN dan SDGs oleh Bappenas, ya oleh Kemenq, POM dan lainnya. Inilah hasil-hasil yang penelitian di Balitbangkes. Nah, jadi artinya di dalam membangun survei kesehatan nasional, emang sudah disiapkan mendapatkan data karakteristik penduduk, ya, terus memonitor, mengevaluasi tercapai indikator kesehatan tercantum dalam tujuan kesehatan nasional, menyediakan data bagi komunitas, peneliti kesehatan masyarakat, termasuk dosen dan mahasiswa untuk analisis epidemi dan kebijakan. Jadi artinya ruangan ini sudah dibangun. Nah, pelaksanaan ini KL pemerintahan terlibat, universitas, lembaga riset lainnya, pelaksanaan secara berkala atau insidentil yang diminta oleh pimpinan nasional sebagai RPJMN maupun Renstra. Jadi ini survei kesehatan nasional, jadi tujuan tertentu, indikator tertentu, berbagai kelompok umur yang dilihat. Nah, ini juga ada survei kesehatan nasional saat ini juga, ya. Jadi dengan Badan Pusat Statistik ini ada survei demokrasi kesehatan SDKI bersama dengan BKKBN, dan juga ada survei sosial nasional Susenas, dan juga ada Indonesian Family Survey IFS, ya, dan juga ada dengan WHO. Saat ini kami sedang melakukan riset Global Adult Tobacco Survey, Global School Based Student Health Survey. Pada saat ini kami sedang
sedang melakukan riset untuk global school based student health survey yang secara nasional, ya. Nah, riset kesehatan dasar ini adalah pengumpulan data berbasis komunitas di seluruh Indonesia oleh tenaga terlatih, dilakukan secara berkala tahun 2007, 2010, 2013, dan 2018, bertujuan menilai perkembangan suatu kesehatan masyarakat, faktor resiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan. Jadi indikator kesehatannya menggambarkan situasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Ya emang nanti Bapak Ibu kalau kira-kira ingin melihat secara khusus misalnya di Provinsi Jawa Timur sampai ke kabupaten, ini bisa menjadi analisis lebih lanjut kepada para mahasiswa, para dosen yang bisa kita lihat di poin nomor 4. Telah dimakamkan oleh para pembuat kebijakan di lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, peneliti, dan mahasiswa. Ini Riskesdas yang kita lihat. Nah, topik-topik dari Riskesdas ini ada status gizi, ada kesehatan ibu dan kesehatan balita, ada perilaku pengetahuan sikap terhadap HIV/AIDS, di sini ada disabilitas, ketidakmampuan atau tidak, pelayanan kesehatan tradisional, ada akses fasilitas kesehatan lingkungan, ada gangguan jiwa dalam rumah tangga kesehatan individu. Nah, ini topik-topik yang menjadi topik di Riskesdas. Nah, sebagai contoh, kita angkat di sini kerangka konsep dari Riskesdas 2018. Jadi menggunakan Susenas, jadi blok sensus Susenas, demografi sosial ekonomi. Ya, bagaimana dengan ya pelayanan kesehatan, di sini ada pengetahuan akses pelayanan kesehatan, pengobatan tradisional, pemanfaatan fasilitas kesehatan, dan juga ada keturunan, cacat bawaan, penyakit DM. Nah, bagaimana dengan status kesehatan di sini, morbiditas, PM, PTM, ya, ODGJ, ya, gigi, disabilitas, status gizi, riwayat kehamilan, tumbuh kembang anak, ya. Lingkungan juga konsumsi air bersih, sanitasi perumahan. Nah, ini sebagai contoh diabetes misalnya kita lihat di sini. Bisa kita bandingkan misalnya prevalensi diabetes mellitus berdasarkan persen darah umur. Ini menarik di sini, ya. Jadi umur 2013 ini 6,9, 2018 menjadi 8,5. Ya. Jadi prevalensi DM menurut konsensus Perkeni pada penduduk ini adalah 10,9. Nah, ini yang bisa menjadi kajian kita sebenarnya, ya. Jadi sebagai program studi gizi di sini ya bisa melihat dari bagaimana penyakit PTM ini meningkat di dalam konteks bisa dilihat seperti ini. Demikian juga misalnya dengan alasan jenis pengobatan diabetes, diagnosis dokter misalnya di sini, ya. Jadi dengan tenaga medisnya ada 75%, ya, dengan injeksi insulin di sini ada 5%, ya, dengan terus ada 11%, tidak diobati 9%. Nah, ini tidak diobati. Ini menarik kalau kenapa tidak diobati? Berarti satu faktor yang bisa dipelajari dari teori Bloom ini kalau kita lihat dari perkuliahan lainnya. Nanti juga kalau kita lihat rutin minum obat atau suntik insulin sesuai petunjuk dokter misalnya, tidak rutin. Nah, ini bisa dikaji. Alasannya tidak rutin seperti apa? Nah, ini salah satu data yang di Riskesdas 2018 dapat kita analisa gitu. Kenapa Bapak angkat diabetes mellitus? Karena diabetes mellitus ini tidak pernah tidak pernah turun, makin naik dia. Nanti kalau Riskesdas 2023 nanti, nah kita lihat makin naik. Berarti kan pembiayaan kesehatan makin tinggi dia. Nah, ini yang menjadi tantangan kita kalau dari mahasiswa, dari dosen, nanti sebagai tesis, disertasi atau tulisan karya-karya tulis, ya ini bisa jurnal atau seperti apa bisa menggambarkan seperti ini. Satu lagi yang Bapak angkat adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini juga dari kerangka konsep di sini, artinya status kesehatan yang kita lihat. Ini kita lihat nih, prevalensi hipertensi menurut diagnosis dokter atau minum obat dan hasil pengukuran pada penduduk umur di atas 18 tahun misalnya. Ya, ini kita lihat misalnya di sini 2013 ya. Ada pengukuran yang lebih akurat. Berarti dengan dokter itu ada yang sebelumnya 9,4 ya. Ini 8,4. Dan juga 9,5. Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya pengukuran dilakukan oleh dokter maupun bukan dokter. Nah, ini juga ukurannya akan lebih akurat di sini. Ini juga kita bisa melihat proporsi riwayat minum obat dan alasan tidak minum obat pada penduduk hipertensi berdasarkan diagnosis dokter atau minum obat 2018 ya. Ini bisa kita lihat di sini. Hipertensi
dan tidak ada 8,8, yang 8,8 kita bisa ngelihat tidak rutin ini 32,8, tidak minum obatnya 13,3, yang rutin itu cuma 54. Nah ini menarik kalau Bapak Ibu, kenapa dipelajari merasa sehat, tidak rujuk puskesmas. Nah ini angka-angka ini sebenarnya bisa menjadi analisis lebih lanjut ya untuk bisa membayangkan dari hasil-hasil laporan yang bisa dilakukan. Ini dari Riskesdas Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga hipertensi kalau kita seluruh Indonesia nih ya. Jadi bagaimana prevalensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk umur di atas 18 tahun ini 2007, 2013, 2018. Ya semakin hari kita bisa melihat yang warna hijau ini 2007 ya. Terus 2018 jadi meningkat ini seperti di Kalsel misalnya. Nah, ini kalau misalnya menjadi kajian kenapa bisa meningkat, ada apa yang kita lakukan? Ya, jadi program-program PTM seperti apa yang bisa kita lihat. Semua ini erat kaitan dengan gizi sebenarnya. Ya, diabetes, hipertensi ini juga erat kaitan dengan gizi. Berarti dengan pedoman gizi seimbang kita ini nggak berfungsi dengan baik kalau kita lihat. Berarti kepatuhan ini sangat penting. Demikian juga prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter atau minum obat ATI pada penduduk umur. Lihat provinsi ya di sini. Riskesdas 2013 itu 9,5 ya. Jadi Sulut paling tinggi ini bisa kita menarik ini. Karena Papua, NTT ya bisa melihatnya. Nah 2018 meningkat nih menjadi 34,1 ya. Kalsel yang tinggi. Nah ini menarik Sulut nurun dari ke bawah di bawah ini. Nah ini menjadi jadi apa namanya Bapak coba membuat sedikit karena waktu ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan perkembangan PTM itu. Ya, jadi kalau sudah hipertensi, sudah diabetes, apalagi dengan zamannya pandemi COVID, komorbid itu sangat luar biasa. Ya, hasil analisis data yang kami lakukan di tahun ini ya, riset yang mengerikan sekali. Jadi artinya dengan komorbid hipertensi, diabetes ini sangat memicu kematian ya. Tapi Bapak tidak memaparkan di sini, mungkin nanti kalau secara khusus kajian-kajian itu bisa Bapak informasikan kalau ya. Nah, ini juga kita punya PTM. Jadi ada kohor tadi. Ya, jadi kita melakukan dari 2011 2012 ya. Ini berat sekali nih mengurus studi kohor PTM ini, luar biasa beratnya nih. Bapak coba melihat secara keseluruhan di sini bagaimana pengembangannya. Jadi ini sudah dilakukan sampai 2020 ya. Ini bisa kita lihat perkembangannya di sini. Menarik sekali ya. Jadi dengan baseline datanya 5.000 diikutin follow up-nya seperti apa. Ingin sekali sih sebenarnya Bu Dekan kalau emang berkenan nanti kita luas kohornya ini Bu Dekan. Studi kohor PTM ada di Jawa Timur misalnya ya. Karena saya melihat di sini untuk mencapai sejumlah sampling data sampel yang representasi untuk ini memang harus ada dikembangkan. Jadi tidak hanya di Bogor saja ya, ini bisa dikembangkan di daerah-daerah lain ya. Artinya kalau di FKM nanti berkenan untuk membangun kohor apa misalnya seperti ini bisa kita lihat ya. Jadi kita ini udah sangat mengerikan sekali untuk Indonesia. Nanti ada beberapa hal nanti kita coba kita lakukan informasinya. Nah jadi kita bayangkanlah yang jadi insiden kumulatif ya metabolik di sini, hipertensi dan juga PTM selama pemantauan 8 tahun kita lihat nih. Ya, jadi tak terkontrol 56, 48 ya. Jadi luar biasa tingginya di dalam permasalahan-permasalahan di hasilnya di sini ya. Jadi artinya ini confidence intervalnya 1,8 per 2 tahun untuk perempuan di sini bisa kita lihat. Itu TM tak terkontrol juga 39 hampir 40%. Nah, inilah yang confidence interval DM-nya ada 16,5%. Ini juga stroke 2,5%. Nah, ini diikuti sebenarnya. Ada satu model yang kohort ya sebenarnya memang kita sebagai penelitian longitudinal untuk kita melihat bagaimana hasilnya seperti ini. Ini juga hasil kita lihat ya, jadi hasil studi kohort PTM di Bogor ini, jadi insiden hipertensi per interval 4 bulan selama pemantauan 8 tahun ini bisa kita lihat. Ya, jadi artinya bagaimana follow up daripada para pasien-pasien hipertensi di sini. Nah, ini juga tren proporsi hipertensi tidak terkontrol juga bisa terlihat.
Nah, orang-orang program sudah kita sampaikan bagaimana untuk melakukan satu pencegahan sebenarnya di Direktorat PTM di P2P kita lihat. Ya, ini jadi akhirnya prediktor utama sindrom metabolik SM dan PTM tahun 2009 bisa kita lihat. Kolesterol itu resikonya 1,5 kali, ya. Perempuan yang paling tinggi di sini. Kalau stroke ini hipertensi dan stres, resikonya 2 kali. Jadi kalau orang-orang yang kena stroke, kena sindrom metabolik, ini kolesterol. Kalau diabetes mellitus ini obesitas sentral dan stres. Ya. Nah ini kenapa Bapak angkat di sini, karena selama ini memang kita harus bisa melihat bagaimana hubungan dari program studi ini. Memang program studi gizi ini sudah mulai dikenalkan dengan penyakit-penyakit PTM yang terus meningkat, ya. Nah ini juga PJK dan koroner, kurang aktivitas fisik, karbohidratnya lebih, risiko 2 kali, dan stres risikonya 4 kali. Nah ini temuan-temuan yang menarik, yang sebenarnya ada di Litbang, ya. Jadi artinya kita coba melihat, ya, mengkaji lebih dalam, ya. Kalau satu topik saja itu sudah bisa menjadi diskusi-diskusi di tesis ataupun di disertasi untuk lebih mengembangkannya. Ini juga makanya akhirnya kita bisa melihat bagaimana 10 peringkat teratas kita terlibat dalam studi Global Burden Disease 2017 ini kita bisa melihat. Jadi artinya bagaimana stroke dari 1990 sampai 2017 ini masih bertahan di nomor 1 di sini. Dulu nomor 2 TBC, ya. Sekarang udah nomor 4 TBC di Indonesia penyebab kematiannya. Nomor 3 di sini ada diabetes, ya, cukup naik dari diabetes yang di bawah ini bisa ke atas. Nah ini yang bagaimana menjadi topik di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya, artinya secara komprehensif morbiditas dan mortalitas, ya, karena gizi itu pasti dia base-nya dia ada di gizi seimbang, berarti ada pola konsumsinya. Nah ini yang memang menjadi sehingga saya terlibat tidak menggagas ini supaya pangan kita ini bisa kita cegah di awal di pangan, di gizi kita coba menekankannya. Nah kalau dari kesehatan berarti sangat berat untuk mengatasi penyebab kematian teratas seperti ini. Jadi sehingga kalau kita lihat nanti dengan 10 risiko contributing to daily, ya. Jadi kita lihat semua umur ini, ya, jadi artinya dulu malnutrition nomor 1. Jadi artinya nomor 7, sekarang 2017 nomor 5 dia. Sekarang dietary risk ini, ya, udah sangat, dulu nomor 2, sekarang udah nomor 1. Nah ini sangat di program studi gizi yang melihat kalau bagaimana berbicara mengenai behavioral risikonya, risiko perilaku di sini. Jadi emang dibagi 3, ada metabolisme risk, ada environmental occupational risk, ada behavioral risk-nya di sini. Nah ini yang menjadi topik, ya, kita ikut terlibat di dalam menganalisis dengan IMI, ya, kajian atau penyusunannya. Jadi sehingga kalau kita lihat dari awal dari konsep pembangunan kesehatan dengan SKN kita, Sistem Kesehatan Nasional, bisa kita lihat di sini. Kenapa misalnya? Jadi artinya Bapak Ibu dosen, ya, kita bisa melihat dari komponen sistem kesehatan, misalnya bagaimana kebijakan regulasi, bagaimana farmalkes obat, bagaimana SDM kesehatan di sini, apalagi di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR yang termasuk fakultas yang terbaik di Indonesia, jadi juga termasuk di Asia Tenggara. Nah ini akan bisa upaya-upaya apa yang dilakukan, ya. Jadi sehingga kita bisa melihat cakupan pelayanan seperti apa, mortalitasnya seperti apa, dan juga status kesehatan seperti apa, ya. Jadi sehingga outcome-nya AKI, AKB, death rate, insiden penyakit, status gizi, apabila kalau kita bisa mengukur dari stuntingnya ini, ya, dari mulai lahirnya, ya, mereka sudah 3G, gangguan tubuh, gangguan kognitifnya, gangguan metabolisme, itu akan memperberat sebenarnya di dalam prosesnya ini. Upaya-upaya apa yang output cakup pelayanan bisa lihat, ya. Jadi ini yang saya coba untuk bagaimana melihat dari semua riset-riset yang kita lakukannya. Nah ini juga akhirnya kita bisa melihat bagaimana prinsip dari summary measure of population health ini menggabungkan insiden dengan durasi menjadi ukuran tunggal.
Nah, ini bisa jadi kajian-kajian untuk S1, S2, S3 di sini sebenarnya. Ya, waktu Bapak di program, Bapak hanya ngelihat dari kekurangan gizi saja, ya. Padahal kita bisa melihat bagaimana tadi umur harapan hidup, ya, kita lihat angka kesakitan kita seumur hidup, itu bisa kita lihat ya dari konsepnya ini, dari teori ini. Jadi sehingga bisa menjadikan kombinasi dari tahun yang hilang akibat disabilitas dan kematian. Ya, mungkin bisa kita lihat ya, banyak kalau kita kalau hanya cuma satu pihak saja, kita bisa hanya fokus ke misalnya ke kekurangan gizi saja, ya, padahal kita harus melihat dari keseluruhan proses ini. Nah, itulah yang di kohort PTM di Bogor itu yang kami lakukan, itu bisa melihat dari tumbuh kembang anak, dari kohor tumbuh kembang, ya, dari balita diikuti sampai dewasa, sampai usia 18 tahun itu bagaimana bercerita seperti ini. Ya, itu ada riset di Bogor yang terus menerus yang sangat disayangkan memang belum bisa diaktualisasi secara tinggi. Nah, ini ada riset fasilitas kesehatan ya yang dilakukan 2011-2019 ya, ini juga berbasis fasilitas kesehatan seluruh Indonesia. Jadi artinya ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik dan macam-macam di situ dilakukan ya. Memberikan rekomendasi penguatan pencapaian universal health coverage, perbaikan pelayanan jaminan kesehatan nasional, menggambarkan situasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Jadi udah diambil ya sebagai contoh, topik Risvaskes ini ada dinas kesehatan, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada apotek, ada ini. Jadi bisa tertarik kalau kita mau mengambil informasi-informasi dari Risvaskes ini. Dia sangat luas emang ya, kalau saya melihat di dalam juga para peneliti juga akhirnya jadi mabok sendiri karena luar biasa besarnya. Jadi mudah-mudahan memang harus ininya dilakukan bersama-sama. Nah, ini sebagai salah satu contoh misalnya. Saya coba mengundang UNICEF, ya, bagaimana membangun profil ketersediaan sarana air, sanitasi, dan higiene di puskesmas. Kita menggunakan data Risvaskes analisis, ya, respon rate-nya cukup tinggi. Seluruh puskesmas yang kita dapatkan dari kategori BPS, ada perkotaan dan perdesaan dengan kriteria BPS di sini. Jadi akhirnya dengan metode penelitian dianalisis, di sini bisa kita lihat dengan tangga-tangga yang dilakukan. Jadi hasil olahnya bisa kita dapatkan, dan ini bisa masuk ke SDGs. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana hampir 9 bulan saya waktu pindah dari Litbang ini, saya coba kontak orang UNICEF, mau nggak kerjasama kita menganalisis data Risvaskes. Jadi Risvaskes 2019 kita bisa melahirkan informasi 2020, dan data ini sudah masuk ke SDG dunia. Jadi artinya SDG bisa melihat bagaimana kondisi WOS-nya kita. Kondisi sarana air, sanitasi, higiene, dan macam-macam di sini bisa menggambarkan. Ini sebagai satu contoh yang saya coba lakukan. Alhamdulillah ini bisa ini. Ya, ini profilnya juga saya sudah punya. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan saya bisa share hasil profilnya ini ya, bagaimana cara mengukurnya. Puskesmas ini. Ada puskesmas yang tidak ada airnya, ada puskesmas yang ada airnya. Nah, ini bagaimana tingkat infeksi, karena kita tahu bahwa WOS ini kalau dihubungkan dengan stunting itu berkontribusi 30%. Nah, ini yang bisa kita lihat dalam satu konteksnya. Ini juga ada survei konsumsi makan individu ya. Sebenarnya tahun 2020 ini ada studi, tapi akhirnya dibatalkan karena pandemi Covid. Ya, nanti tahun 2022 itu ada survei konsumsi makan individu lagi. Nah, ini juga menggambarkan seperti apa, mungkin sudah banyak informasi mengenai survei konsumsi makanan individu. Nah, sekarang bagaimana akses? Nah, ini yang jadi topik kita, bagaimana akses data. Nah, ini saya di Litbang ini, mohon maaf aja, mungkin sebagai double marker. Dulu pola lama ini sangat sulit untuk melahirkan data ini. Ya, sekarang sudah berubah, ada pola baru. Jadi sekarang akan mudah sekali mendapatkan data di sini. Ya, karena ada zaman dulu bilang, wah kalau kan orang luar peneliti sendiri aja sangat kesulitan. Setelah saya pelajari emang ada ada perdebatan data itu sendiri jadinya ya. Nah, jadi akhirnya dengan pola lama dan pola baru di sini ini akan memudahkan ya. Jadi birokrasinya tidak akan lama di sini. Jadi tidak boleh segala tanpa telaah pimpinan segala macam, misalnya hal apa nanti ini satu konsep yang memperjuangkan untuk bagaimana permintaan data di Balitbangkes. Jadi akses data dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mempelajari isi kuesioner,
definisi operasional, dan data deskriptif dari laporan. Persiapan proposal lengkap, latar belakang, kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, metode data yang dibutuhkan, terus memintakan permohonan surat penggunaan data, ditujukan kepada Kepala Badan Litbang dari pimpinan perguruan tinggi. Nah ini akan cepat. Nah, ini ada surat perkara yang terbaru nih ya. Jadi kebetulan Kepala Badannya teman saya di Oren dulu, jadi eselon 1 di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Ya. Nanti bahan-bahan ini bisa ini sebagai contoh ini pengelolaan data penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi instansinya siapa? Pada perguruan tinggi misalnya, laporan studi pelajar misalnya, surat instansi, isi langsung formulir penelitian data di sini, proposal, rekomendasi penelaahan di sini. Di sini ada PNBP kalau emang kira-kira emang bikin data set atau segala macam, ya ini uang untuk negara. Dan ini berita acara terima barang. Ini laporan di sini. Ini perguruan tinggi. Jadi artinya udah dibuat satu proses yang singkat. Tidak ada kesulitan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mempelajari dari risetnya kita di websitenya Litbang, ya tinggal buka laporan-laporan mana yang mau tertarik, tinggal di proses form seperti apa. Nah ini kop suratnya ya, jadi langsung sekretaris badan ya. Jadi Pak Badan sekarang udah nggak usah ke saya, langsung ke sekretaris badan. Jadi kok mahasiswa segala macam pertimbangan ini di internal juga di peneliti-peneliti kami juga harus juga membuat ini ya. Jadi kepala satu ini misalnya Dodi di sini untuk ambil data apa yang mau diambil, sebutkan di sini. Ini satu form-nya. Nah, surat ini baru keluar nih tahun 2021 ditangani oleh Kabadan ya pada bulan Januari ini ya untuk merubah reformasi memudahkan data semuanya. Ya, jadi sehingga bisa kita dapatkan ada langkah-langkah seperti ini. Dan juga formulir permohonan penggunaan data juga kita lihat di sini identitas pemohon semuanya seperti apa yang untuk apa untuk disertasi, skripsi, segala macam jenis permohonan seperti apa, apakah analisis tabel dasar, analisis model statistik atau pembuatan set data di sini, ada outline proposal, judulnya apa, misalnya temanya apa mau diambil, gizi makanan, laboratorium, segala macam ini bisa. Yang paling penting adalah Bapak Ibu ya mahasiswa sekalian memahami kuesioner ya. Ya tinggal buka websitenya Bali Bankes itu pasti akan ada hasil-hasil yang bisa dilakukan ya. Ini juga latar belakang singkat, kerangka konsep, nggak mudah. Nanti terakhirnya penyerahan data ini ada surat keterangan di sini. Jadi data yang diterima tidak diberikan oleh ke pihak lain. Karena memang siapa yang misalnya seperti ini, mencantumkan data yang digunakan dalam laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, ya dapat dengan perusahaan prosedur melalui www.litbangkes.go.id dalam dokumentasi pemerintahan data ini. Ya, Bapak juga kalau misalnya minta data, bikin pertanggungjawab ya mutlak lah kepala Kabadan sama sekretaris badan untuk cepat. Dulu Kabadan, sekarang udah sekretaris badan. Berarti langsung udah reformasi ke sekretaris badan karena sekretaris badan yang membawai data dan informasi ini. Ini juga SOP permintaan dari perguruan tinggi, ya waktunya sebentar Bapak Ibu, ya memberi arahan sekretaris badan terus semuanya ini. Jadi udah di pola ada SOP-nya. Waktunya nggak boleh lama-lama di sini, ini ada 2 menit, 15 menit ya. Jadi benar-benar ini menjadikan SKP para yang bertanggung jawab terhadap data di sini. Jadi ini yang bisa menggambarkan bagaimana aktivitas yang diberikan. Jadi perlu Bapak sampaikan di sini bagaimana karena di sini kita bicara di perguruan tinggi, nanti bisa kita lihat apa ini yang dilakukannya. Nah ini ada yang terakhir ini ada grant nanti ini. Ya, alhamdulillah Prof Mami dengan ADB nanti akan membantu di dalam menganalisis data gizi. Ini sedang saya nyiapkan sebenarnya ada strengthening dan analysis methodology for health research di Universitas Politeknik. Ini sebenarnya lanjutan daripada waktu dari Direktur Gizi. Nanti ada total research grant max ini ada 300.000 US dollar untuk 10 proposal nanti. Jadi emang belum lagi proses sebenarnya nih. Nanti dari Litbang, dari 18 universitas kita tawarkan ya. Ada 15 politeknik, mungkin bisa bekerja sama nanti ya untuk bersama-sama seperti apa untuk melakukan ini. Nah ini yang sedang kami konsepkan. Mudah-mudahan nanti dari Bu Dekan, dari Unair Bu, ya siap-siap nanti satu proposal yang nilainya maksimal itu 300.000 US dollar. Nanti data sekunder sebenarnya yang mau kita analisis. Ya, jadi kalau dari hari ini kita diskusi, mungkin nanti mau topik misalnya komprehensif meta-analisis misalnya di pandemi COVID ya. Jadi kita punya studi determinan status gizi 2020. Belum kita olah itu Bu. Nanti datanya udah dengan saya lengkap, nanti itu bisa menganalisis seperti apa nanti untuk bisa kita lihat untuk ininya
Ya, karena pada tahun ini sedang menyusun prediktif preferensi stunting 2020 bersama dengan BPS. Sebagai dependent variable-nya itu adalah studi determinan. Nah, ini jadi bisa kita lihat sedang berproses ya. Nanti kami akan berproses ini. Nanti penelitinya akan dilatih dulu ya. Training preparation-nya supaya sama nanti dalam konsep. Karena ini lanjutan daripada waktu saya jadi direktur gizi yang belum selesai. Ya, nanti Pak Anung juga sebagai advisory-nya, Pak Mokhtarudin sebagai advisory-nya. Yang ini lain daripada ADB ini yang menjadi ikon kerjasama dengan ADB. Ya, jadi artinya mudah-mudahan ini bisa menjadi tantangan kita semua. Jadi bukan riset murni, jadi ada riset-riset dari data-data yang di Litbang ada, nanti bisa diambil yang mau dikonsep seperti apa. Risvaskes tenaga gizi misalnya, bagaimana tenaga gizi yang ada di puskesmas terhadap pelayanan seperti apa, itu bisa kita lihat. Jadi data-data ini ada bagian dari kita jajarkan nanti, komposisinya ada dari Litbang, dari universitas, dari politeknik, supaya bisa mendapat pembelajaran bagaimana membangun sebuah riset ya, penguatan analisis dan metodologinya di para peneliti. Ini ide yang mudah-mudahan sedang berproses ya. Minggu lalu sudah dengan ADB sudah clearance ya, nanti dengan konsultannya saya mau ketemu. Ini bisa kita lihat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Yang ini mungkin kita diskusi kira-kira apa nanti ke depan mau kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Dodi atas pemaparannya yang sangat lengkap ya tentang apa saja sih data-data yang tersedia di Balitbangkes gitu, dan sangat mungkin untuk dimanfaatkan oleh para mahasiswa maupun peneliti untuk dikaji lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan men-share pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sudah masuk. Oke, sebentar. Ya. Ini pertanyaan pertama ada dari Ibu Susilawati dari Stikes Rafflesia yang ingin menanyakan tentang ini pertanyaannya ada banyak. Yang pertama tentang gambaran dari data Rifvaskes. Kemudian yang kedua, oke. Baik, monggo mungkin Pak Dodi bisa langsung menanggapi. Ya, saya coba yang tadi ya. Jadi yang ini udah dengar ya. Nah ini. Iya dengar Pak. Dengar. Oke. Nah ini kalau kita lihat kan ada topik Rifvaskes nih pertanyaannya, ya. Jadi Rifvaskes ini nah ini, jadi dia datanya data puskesmas, data UKBM, silakan. Dan sebagainya, rumah sakit, puskesmas, apotek, fasilitas kesehatan lainnya, ini ada laboratorium, ada klinik, ya, dengan topik lebih kurang yang sama. Nah ini pertanyaan seperti itu, ya. Nah ini salah satu contoh nih, pemanfaatan data Rifvaskes. Kita mau bikin profil ketersediaan sarana air sini. Ya. Nah, bagaimana metode penelitiannya nih? Ya, jadi akhirnya kita bisa lihat ada tangganya di sini. Ya, ada layanan paripurna, ada layanan sederhana, adanya layanan tidak ada layanan. Ada 4 ini sini. Ya, jadi ada layanan paripurna, layanan dasar, ya, ini terbatas sama ada. Jadi harus bisa memahami dulu metode penelitian yang mau diambil, ya. Nah ini akhirnya bisa dapat bagaimana proporsi puskesmas dengan layanan WOS di Indonesia, air, nah ini seperti itu, ya. Ini makanya Bapak bikin contoh seperti ini. Nah bagaimana untuk mengambil datanya? Nah isinya di sini,
Nah, jadi bikin surat layanan data hasil penelitian Vaskes ya. Isi di sini identitas pemohonnya nih. Semua masuk di sini mau ambil apa misalnya. Ya bagaimana data variabelnya diambil. Nah, ini seperti ini gitu. Ya. Iya. Itu Kalau nggak salah ada pertanyaannya? websitenya juga ya Pak di Lab Mandat itu yang bisa Iya, diakses ada, untuk melihat ada. kuesioner itu ya. Ya, jadi kalau misalnya ya udah. Ibu, iya Bapak. Jadi kalau misalnya Bu Susilawati tadi tertarik ya, bisa cek mungkin di lab di websitenya litbang.kemenkes.go.id untuk lengkapnya gitu ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dodi tadi. Ya, saya emang baru menggambarkan yang overall-nya aja gitu ya. Ini Vaskes contohnya begini, bagaimana ini emang apa nggak bisa banyak. Tapi kalau nanti buka www.litbangkes.go.id, ambil, nah itu bisa dilihat. Iya, ya, baik. Oke, terima kasih Pak Dodi atas penjelasannya. Nah, ini masih banyak sekali pertanyaan dan terus masuk di kolom chat. Akan saya share dulu. Saya share dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Aziza, Dr. Aziza dari Departemen Kesling FKM UNER yang menanyakan bagaimana prosedur untuk mendapatkan data sekunder sebagai bahan skripsi atau tesis mahasiswa. Ini jalurnya lewat mana ke mana sehingga secara resmi kami mendapatkannya dan berhasil mendapatkan data. Karena kadang data menjadi rahasia dan jadi fokus ke data yang bisa di-share untuk kajian. Dengan tujuan untuk kita carikan solusi dari permasalahan yang ada dengan dibuat kajian oleh adik-adik mahasiswa dan dosen masing-masing. Monggo mungkin Pak Dodi bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Aziza. Ya, sekarang ini kita sudah dengan pola yang baru ya. Jadi artinya langkah-langkahnya tadi itu adalah seperti kalau dulu emang akan lama dia. Ya, sekarang ini sudah ada pola baru. Kalau perguruan tinggi ada SOP-nya seperti apa. Yang paling penting adalah memahami peraturan kepala badan itu tadi. Ya, jadi artinya surat dari dekan atau dari kepala prodi ya atau instansi ke kepala sekretaris badan mengisi yang tadi formnya itu tadi dianalisis data WOS apa. Oh, mau ngambil data dari Vaskes misalnya. Jadi emang sebenarnya pengalaman saya waktu membangun profil WOS itu emang banyak data-data yang kosong, ya. Itu yang sebenarnya saya di sini alhamdulillah saya bilang sama teman-teman, nah ini harusnya kita perbaiki kuesionernya, ya. Jadi kan prosesnya Vaskes ini kan 2011 sampai 2019. Nah jadi proses perjalanan 2011 ke 2019 itulah sebenarnya harus memperbaiki kuesioner. Nah, kuesioner itu harus menjadi indikator rujukan sebenarnya, rujukan global. Nah, itulah yang akan ketemu. Nah, mudah-mudahan juga nanti memperbaiki data-data kualitinya kita gitu misalnya. Jadi tujuan saya di sini membangun gold standarnya riset satu. Yang kedua adalah membangun data setnya, database-nya risetnya harus kuat. Ya, jadi kalau teman-teman dari Kesling, teman-teman dari NCD, teman-teman dari perubahan perilaku itu bisa melihat dataset apa sebenarnya mau diukur. Karena kan yang kita pakai kan konsep belum itu tadi, ya status kesehatan, perilaku, di Riskesdas itu. Nah ini yang memang harus jadi perbaikan. Nah saya mencoba di sini karena saya orang program, selalu saya bilang, wah ini kok datanya nggak ada, kosong, misalnya HB, misalnya, oh ini kok kosong seperti apa. Emang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menjadi di dalam pengumpulan data itu sendiri. Data begitu banyak, akhirnya datanya tidak maksimal, ya. Nah itu terjadi. Tapi artinya kalau Bapak Ibu nanti membuka websitenya Balitbangkes, ya, mempelajari misalnya prosedurnya ya sederhana, ya tidak akan ada kesulitan lagi seperti dulu. Ya silakan nanti kalau ada kesulitan kontak saya, nanti saya akan bantu di mana macetnya. Ya. Gitu. Iya, baik, terima kasih sekali Pak Dodi atas penjelasannya. Jadi sebenarnya selama kita sudah mengisi
form dengan benar dan mengikuti prosedur, itu kemungkinan bisa ya Pak ya untuk Bisa. mendapatkan data. Iya. Pokoknya yang jadi kalau apa namanya, ini aja, mana nih yang tadi nih, yang paling penting ini memahami di sini. Ini kan ada pola baru nih, dulu setengah mati lamanya emang, sekarang pola baru ini, ya. Jadi bisa secara cepat di sini. Nah, peraturan Kabadan ini benar-benar dipelajari nih. Nanti kalau berkenan, nanti peraturannya saya kirim, ya. Cukup banyak. Ini saya singkat aja nih. Ya, jadi lihat di sininya ya. Jadi langkah-langkahnya tetap ini mudah kok. Tinggal isi ya, saya ulangin lagi di sini. Ini tinggal isi apa yang mau apa gitu. Nah, ini seperti apa yang dilihatnya ini. Nah, biasanya lama di sini. Di judulnya lama biasanya. Analisisnya, jenis analisis seperti apa. Mungkin itu. Betul. Ya, baik Bapak. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Wulandari yang ingin menanyakan, untuk Risnakes yang dilakukan dan diperoleh selama ini, apakah juga mengambil data dari SISDMK atau hanya riset yang diperoleh dari lapangan saja? Ya, ini Ya, tentang Risnakes. jadi tadi seperti tadi di paparan awal tadi, itu kan ada emang data riset, ada data rutin. Itu. Jadi kita tidak data rutin itu adalah data yang punya program ya dari sistem informasi SDMK-nya. Kalau kita emang betul-betul dari riset lapangan. Itu. Oke. Iya. Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Indah Adriani, FKM UNER. Assalamualaikum Bapak, mohon izin menanyakan untuk permohonan data penelitian apakah ada batasan tahun? Dan untuk estimasi birokrasi pengajuan itu membutuhkan berapa lama waktunya? Terima kasih. Iya, jadi sekarang tergantung. Misalnya mau ngambil data gizi ya, saya udah kumpulkan data gizi itu dari 2007. Mungkin kalau data dari SKRT segala macam itu udah sulit kita apa namanya? Sebenarnya kan ada tren ya dari 2000 ada SKRT dulu survei kesehatan rumah tangga. Nah, tapi kalau Riskesdas 2007, 2010 misalnya tentang data stunting contoh misalnya, itu kita udah bisa kita lihat ya dari sebuah metodologinya apa bisa dibandingkan atau tidak bisa dibandingkan. Nah, di situ bisa dijelaskan bahwa ini tidak bisa dibandingkan. Ini levelnya cuma level provinsi, ini level nasional. Tapi kalau mau ngambil nasional, nah mungkin bisa dibandingkan. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan waktu ya. Jadi artinya selama bisa mempelajari ketersediaan data yang ada di Balai Bankes itu bisa jadi. Estimasi birokrasi pengajuan nggak lama lagi sekarang. Ya dulu bisa masuk bisa sebulan 2 bulan nggak keluar ada apa gitu ya. Karena dianalisis di sini. Nah sekarang misalnya ini untuk apa misalnya. Nah itu tadi ada SOP-nya ya. Jadi data ini sudah menjadi apa namanya informasi data ini sudah menjadi concern Balai Bankes. Secepat-cepatnya ini harus disampaikan. Yang paling penting adalah biasanya yang buat lama pertama proposal yang disusunnya itu nggak pas ya, data setnya itu nggak pas. Makanya harus pelajari betul-betul itu kuesionernya. Ya jadi apa namanya tinggal dibuka di websitenya itu keluar. Ada laporan-laporannya, misalnya mau fokus untuk Provinsi Jawa Timur saja, mau menganalisis keseluruhan saja, melihatnya itu bisa, atau menganalisis kabupaten saja, sehingga sebagai data dasar untuk nanti bisa mengambil lanjutan penelitian primernya. Seperti itu Bu. Jadi nggak lama Bu Indah. Iya, ya jadi bisa ya Pak data dari tahun berapapun selama itu memang tersedia dan juga birokrasi sekarang juga menjadi lebih cepat asal tadi ya formnya diisi dengan form dan proposalnya diisi dengan benar. Kalau lama nanti lapor sama saya aja. Oh siap Pak. Saya mendobrak itu semua nih. Iya baik. Wah, saya termasuk yang paling bandel di sini makanya berhadapan sampai ke pimpinan udah. Iya Pak, waduh
berarti nanti kalau ada kesulitan mungkin bisa kontak Pak Dodi nggak Pak untuk Iya, silakan. Saya udah ngirim kok, nggak keluar-keluar. Nanti saya telepon bagian itunya. Baik. Iya, terima kasih Pak Dodi. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Maria dari FKM Undana yang bertanya apakah data yang dibutuhkan dan dimintakan di Balitbangkes itu ada biaya administrasinya. Kemudian apakah ada data spesifik untuk penderita hemodialisis di Indonesia? Yang ketiga, apakah studi kohort yang digunakan dalam penelitian faktor PTM itu dapat digeneralisasi ke tempat yang karakteristiknya berbeda? Ya, jadi ada tiga pertanyaan Pak mengenai biaya, kemudian data untuk penyakit hemodialisis dan generalisasi hasil kohort PTM. Monggo Pak Dodi bisa ditanggapi. Bu Maria, jadi yang pertama, ya misalnya kan apakah data itu ada biaya adminnya? Sebenarnya ada PNBP namanya. Kalau emang diminta untuk menyusun data set, yaitu udah ada tertulis pembiayaannya. Yang kedua adalah untuk pembiayaan analisis data. Nah itu udah ada biayanya, karena itu akan masuk ke negara, nggak dimanfaatkan oleh Balitbangkes. Ya, jadi kalau misalnya nanti data-data yang mau dianalisis, saudara seperti ini, nah itu akan ada biayanya. Jadi artinya nggak terlalu mahal sampai itu enggak. Jadi mau analisis apa misalnya, ya. Yang nomor 2, apakah ada data spesifik untuk penderita hemodialisis di Indonesia? Nah ini saya belum tahu nih. Ya coba nanti saya coba cari ya di Litbang, ya. Apakah ada data spesifik untuk penderita hemodialisis? Nah yang ketiga, apakah studi kohort yang digunakan dapat digenerasi ke tempat yang berbeda? Emang kohort ini sebenarnya memang kayak seperti penelitian longitudinal. Saya udah berkali-kali sebenarnya ingin mengembangkan ke seluruh Indonesia, universitas sebenarnya. Karena kan kita udah punya pengalaman sampai 12 tahun. Nah yang jadi beban di sini adalah samplingnya misalnya 1.000 pada tahun ini. Nah pada tahun ke depan kita harus follow up bagaimana merekanya. Apakah sudah terjadi hipertensi, apakah sudah terjadi diabetes, nah itu. Nah saya sangat sedih sekali, karena apa? Karena sebenarnya itu bisa digenerasikan ke tempat lain sebenarnya. Jadi artinya tempat lain adalah mencegah. Jadi ada studi intervensi ya untuk kepada pola yang terjadi di kohortnya itu. Nah ini yang berjalan, jadi masih kuratif sebenarnya. Nah, saya udah diskusi sampai saya udah ngundang orang teman-teman di Teknologi Institut Bandung, ITB, itu dengan artificial intelligence. Ada namanya predictive analysis kepada penyakit PTM ini. Ini sedang saya kembangkan sebenarnya. Ya, jadi artinya bisa kita lihat. Misalnya dari 12 tahun itu tadi, si A kena hipertensi, bagaimana tingkat keparahan severity-nya, bagaimana pola hidupnya itu dapat sebenarnya. Makanya kan tadi di dalam sedikit cuplikan saya ambil kohort tadi 1,5 kali kalau misalnya yang stroke ya nah itu seperti itulah sebenarnya. Jadi harusnya itu bisa digenerasi ke tempat-tempat yang lain karena itu kan sama aja. Itu seperti itu Bu Maria. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan juga. Ini kan saya juga orang program nih. Jadi kegilaan saya sendiri di Litbang jadi mengutak-atik ya. Jadi dengan para peneliti kohort saya bertarung sendirian itu sampai dengan pakar-pakar profesor beberapa orang. Ya ini ada ahli gizi yang gila nih. Saya tanya, saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia terkejut setengah mati semuanya. Seperti tanya Bu Maria, gitulah. Iya, jadi ada orang memang gila yang Iya, Pak. Monggo, yang lain? Ya, iya baik Pak Dodi. Untuk pertanyaan ini sangat menarik ya. Jadi memang ternyata ada studi kohort gitu. Saya juga baru tahu bahwa ternyata kita punya studi kohort gitu yang mungkin pemanfaatan datanya masih sangat luas gitu ya untuk dapat dieksplorasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir sepertinya ini dari Fatkiatul Wulandari dari mahasiswa Universitas Airlangga. Ingin bertanya, saat ini Fatkiatul sedang mengerjakan skripsi dengan menggunakan data sekunder yaitu SDKI 2017. Di data tersebut
cukup banyak missing data, bahkan data yang tidak tersedia, misalnya kadar HB dan lain sebagainya. Yang ingin ditanyakan adalah apa saja kendala ya saat pelaksanaan survei sehingga banyak data yang tidak tersedia, dan apa langkah dari Balitbangkes mengenai hal seperti ini. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dari Kemenkes terdapat semacam event resmi dalam rangka menyampaikan hasil survei, mengingat hasil survei yang ada itu sangat banyak. Ya, monggo Pak Dodi. Ya, baik. Yang pertama nih, terima kasih nih, Fight Kiatul Wulandari ya. Dan jadi begini, emang untuk mendapatkan data itu seru sebenarnya, ya. Apalagi HB nih. Ini yang jadi SDKI dikelola oleh BPS sama di BKKBN. Ya, saya bilang artinya pengukuran seperti ini memang harus kuat. Apalagi zaman sekarang ini sebenarnya adalah pengukuran alat-alat kita ini udah canggih, ya. Jadi seperti saya sedang menyiapkan studi prevalensi TBC ini sekarang. Itu kan pengukuran dahak dalam saja kepada ahlinya. Jadi supaya standardisnya dari kita itu yang selama ini kita lupa, semua kita kerjakan, akhirnya nggak dapat. Ini seperti ini itu yang pertanyaan Bu Kiatul Wulandari ini. Ya, jadi sehingga akhirnya missing datanya itu, termasuk Risvaskes ada yang missing juga banyak. Ya, itu kenapa? Karena itu tadi. Jadi pekerjaan yang begitu banyak. Yang kedua adalah pada saat membangun proposal, pada waktu kita masuk komisi etik, kita pengen lihat ke belakang, ke depannya lagi misalnya. Nah itu bikin aja info concern-nya di situ di etiknya bahwa ini akan diikuti terus, minta lagi di etik, karena saya melihat di sini ada dua yang menjadi tantangan terbesar di dalam sebuah riset, yaitu komisi ilmiah ada di Bangkes di sini. Saya itu pernah berhadapan dengan komisi ilmiah itu hampir kelengah. Saya pernah menyiapkan etik itu dari 2 bulan di komisi ilmiah, 2 bulan di BPS, 2 bulan di etik, 6 bulan tuh. Sisa waktu tinggal 1,5 bulan lagi untuk melakukan studi determinan status gizi. Itu menjadi pengalaman seperti data missingnya nggak ada sama sekali. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau data-data pengukuran lebih baik dikerjakan. Nah yang kedua, apakah di Kemenkes ya sebenarnya kepada wartawan sebenarnya. Cuma pertanyaannya emang jadi program. Halo? Mohon maaf suaranya putus-putus Pak. Halo, jelas? Hilang ya? Halo? Dengar Pak Dodi, jelas. Jelas ya, oke ya. Nah jadi artinya ini mudah-mudahan di tahun 2000 ini nanti kita buat event-event yang hasil ya. Jadi saya akan memulai, kalau misalnya dengan dunia akademisi ya mungkin kita akan lihat dari mulai metodologinya. Tapi kalau dengan khalayak ramai, saya justru akan memaparkan tuh hasil-hasilnya dan bagaimana hasilnya itu bisa dimanfaatkan. Selama ini sudah terbukti ya. Jadi contoh misalnya, halo, kedengaran ya? Terdengar Pak. Clear. Clear Pak Dodi. Nah itu seperti itu ya. Jadi, nah mudah-mudahan nanti survei ini akan. Pak Dodi.
akan kita libatkan. Nah, itu akan dimulai nanti dengan mudah-mudahan proposal grant dengan ADB nanti itu akan menjadi tonggak awal bagaimana membangun network dengan para universitas, ya. Itu fokusnya ke gizi nanti itu, ya. Untuk bisa ini. Begitu Bu, Mbak Stefani. Terima kasih Pak Dodi, sangat jelas ya penjelasan atas pertanyaan Fatki tadi. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Maria yang menanyakan untuk Halo, suaranya hilang. ya, Pak Dodi mungkin bisa menjawab. Ya, formatnya ini ya, format untuk permohonan pengambilan data. Ya, kopnya kop dari fakultas, Bu. Iya, jadi harus dari institusi resmi ya Bu. Jadi mungkin Bu Maria bisa mengajukan ke kampus ya kalau jadi mahasiswa untuk surat pengandalan. Halo. Ketika saya pelajari kuesionernya, ya halo Pak Dodi, apakah suara saya terdengar? Bergema nih suaranya. Halo, Suaranya jelas nggak suaranya? delay. Suaranya delay. Halo, halo, jelas suaranya? Bu Stefani yang delay. Oke. Ya, jelas ya. Ya, apakah sudah jelas suara saya? Jelas ya. Ya, baik. Iya Pak Dodi, saya punya satu pertanyaan. Jadi saya kan kemarin sempat mengajukan penggunaan data juga untuk Riskesdas 2018, di mana ketika saya pelajari kuesionernya dan kode variabel, itu tidak ada data tentang salah satu variabel yaitu kreatinin. Tetapi di laporan Riskesdasnya itu data tersebut tercantum. Nah, kira-kira untuk data-data yang tidak tercantum di buku kode namun tercantum di laporan Riskesdas, itu apakah juga bisa diakses ya, Pak? Bisa, Bu. Bisa. Semua data bisa diakses, iya. Oke. Emang saya melihat emang nggak apa-apa, emang harus ada kontak sih. Nah, jadi struktur di dalam manajemen data nanti ini sudah bagus, Bu. Jadi dulu ad hoc, mereka hanya ada orang tertentu. Jadi itu akan melibatkan dari semua pusat. Ya, jadi kalau pengukuran kreatinin, pengukuran sekarang itu ada di pusatnya biomedis, pusat 1 namanya. Ya, jadi kalau kira-kira nanti Bu Stefani misalnya, oh nih apa, nanti saya bisa kontak ke manajemen data, itu terdiri dari apa namanya apa namanya ya, para pengelola yang diminta dari para pusat. Ada 4 pusat, Bu, gitu. Jadi kalau misalnya nanti darah, HB, kreatin itu di biomedis, jadi nggak di pusat UKS masyarakat. Tapi kalau misalnya apa namanya itu bisa kita komunikasikan. Saya emang concern sekali dengan data, Bu. Ya, Pak Kabadan sekarang Dr. Slamet juga. Ini emang salah satu upaya kita, data ini emang harus benar-benar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin kepada seluruh khalayak, Bu. Jadi saya apresiasi sekali dengan Unair, pertama ini materi yang sebenarnya bagi saya berat juga, karena saya kan baru setahun setengah nih di Litbang. Tapi karena saya setahun setengah juga yang mendobrak data di Litbang gitu. Jadi akhirnya saya yang jadi
siapa yang memulai ya situ yang harus bertanggung jawab. Jadi saya harus bertanggung jawab untuk ini. Jadi artinya saya juga nanti misalnya kayak data studi determinan status gizi, itu nanti saya akan membikinkan laporannya itu benar-benar di dalam lampirannya itu betul-betul data-data, bukan raw data ya, tapi data-data agregat yang kira-kira sudah bisa dikawinkan gitu. Kan itu kan keterwakilan nasional. Ya, Iya. keterwakilan nasional berarti kalau mau ngambil nasional, dasar nasional, kalau nanti Provinsi Jawa Timur mau ngambil, tinggal riset primer yang sederhana aja misalnya. Iya, baik. Jadi mudah dilanjutkan gitu. Oke, baik. Iya, terima kasih sekali Pak Dodi atas pencerahannya, informasinya juga yang sangat jelas, dan semoga reformasi birokrasi juga di Balitbangkes ini nantinya juga akan mempermudah mahasiswa maupun peneliti untuk mengakses dan memanfaatkan data yang tersedia di Kementerian Kesehatan. Oke. Baik, nah sepertinya sudah tidak ada penanya lagi, jadi mungkin sesi tanya jawab, sesi materi dan tanya jawab kali ini kita akhiri. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan oleh Pak Dodi yang pasti akan bermanfaat untuk semua peserta. Demikian saya pamit undur diri sebagai moderator, saya kembalikan kepada MC. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang. Ya. Ya, terima kasih kepada narasumber dan juga moderator kita yang sudah membawakan sesi kuliah tamu hari ini dengan sangat luar biasa menariknya. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Insinyur Dodi Iswandi MA yang akan diberikan oleh Bu Lailatul Munirah. Terima kasih. Waduh, udah sertifikat nih dari. Baik, terima kasih. Sudah kami terima. Ya. Ilmunya luar biasa. Mohon diterima ini sekedar. Suaranya Bu Lail putus-putus, Bu. Silakan Mbak MC. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Dodi Iswandi MA yang sudah mengisi. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Dodi Iswandi MA yang sudah mengisi acara kuliah tamu pada hari ini. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini, banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait pemanfaatan data survei nasional kesehatan. Informasi yang kita dapatkan terkait. Ya, saya lanjutkan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara kuliah tamu pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga para peserta yang luar biasa antusias. Semoga rangkaian acara kuliah tamu ini dapat memberikan ilmu, pengetahuan, serta manfaat bagi kita semua. Dan saya sampaikan juga permohonan maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Akhir kata, saya Almira Safahanun, selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih ya, Bu foto dulu Lela. Ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dodi. Tadi sudah foto belum ya? Monggo bisa difoto panitia. Ada 11 gambar ini. Luar biasa Pak Dodi. Amin, Sampai amin. Insya Allah mudah-mudahan. Nggak apa-apa, jadi artinya kalau ya saya dulu cita-cita emang untuk bisa mau meta analisis
ya memeta analisis daripada data-data itu. Kalau enggak, kalau hanya satu single intervention nggak bagus. Iya. Nah, mudah-mudahan dari program studi ini Prof. Mami, Bu Dekan, Bapak Ibu sekalian itu bisa membangun meta analisis ya. Iya. Kalau emang tertarik nanti bikin kerjasama aja dengan Bali Bankes dengan FKM ya. Ya nanti antara dekan sama Pak Kabadan untuk duduk para dosen dan juga dengan dengan para peneliti kita nanti kita siapkan. Di tempat saya itu ada 9 KLT ini yang luar biasa luasnya. Ya. Ada KIA, ada stunting, ada kesehatan lingkungan, ada P2P. Ya, siap Pak Dodi. Ada tumbuh kembang anak. Ini tahun lalu juga melakukan meta analisis ini untuk efek TTD terhadap untuk pencegahan anemia ya. Bisa kita melihat dari jurnal-jurnal yang settingnya di Indonesia. Kemudian kita lakukan meta analisis. Ya, memang Prof, kita ada studi anemia nanti Prof di tahun 2021 ini nanti bisa kita bangun nanti komunikasinya. Baik Pak Dodi. Ya, RUTF juga sedang dikembangkan, ada di Bogor, itu nanti produk yang mudah-mudahan tahun ini kita melahirkan RUTF yang untuk anak balita, anak-anak gizi buruk. Baik, terima kasih Pak Dodi. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih semuanya. Oke, sekarang Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mohon pamit. Sukses Terima untuk Unair. kasih. Sukses Ya. Terima kasih. Ya. Izin pamit ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Pak Dodi. Ya, selamat beraktivitas. Ya, tetap sehat. Amin, amin. Terima kasih Mbak Fani. Mira, terima kasih juga ya.